Ketika para pemimpin dunia memuji Qatar karena menjadi perantara gencatan senjata antara Israel dan Hamas pekan lalu, para negosiatornya menggandakan upaya mediasi mereka karena khawatir gencatan senjata itu akan runtuh sebelum dimulai. Gencatan senjata dan kesepakatan untuk pertukaran tawanan dan sandera yang menyertainya tidak disebutkan secara jelas. Para negosiator dari negara-negara kecil di Teluk mengetahui bahwa Israel dan Hamas belum menyepakati kapan atau bagaimana gencatan senjata dan pertukaran itu akan dimulai. Penting untuk mengklarifikasi semua poin dalam perjanjian dan memastikan bahwa mereka memiliki arti yang sama bagi Israel dan Hamas. Sebagai contoh, pihak Israel telah berjanji untuk memarkir tank-tank yang mereka gunakan di dalam wilayah Gaza. Namun tidak ada yang sepakat mengenai apa yang dimaksud dengan hal tersebut di lapangan. Salah satu juru runding utama Qatar, diplomat karir Abdullah Al-Sulaiti, merasa khawatir agar tetap fokus. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani telah mengosongkan agendanya, membatalkan perjalanan yang direncanakan ke Moskow dan London. Di dalam salah satu kantornya di Doha pada sore hari Rabu, Sheikh Mohammed memulai babak baru negosiasi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata diresmikan. Dalam pertemuan utama Perdana Menteri itu hadir pula Kepala Mossad David Barnea yang telah terbang dari Israel setidaknya untuk ketiga kalinya sejak awal perang dan sebuah delegasi perwira intelijen Mesir. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan kepada wartawan bahwa Hamas dan Israel berunding di Doha hingga dini hari pada 23 November dan menyepakati rencana untuk menerapkan kesepakatan gencatan senjata pada hari berikutnya. Laporan ini mengungkapkan rincian dari pertemuan penting tersebut yang berlangsung selama 9 jam. Alih-alih hanya menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain, pendekatan Qatar terhadap mediasi adalah dengan bersikap proaktif dan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam perundingan. Doha telah menggunakan taktik semacam itu untuk mendorong solusi guna menutup kesenjangan tuntutan antara Israel dan Hamas, terutama ketika para negosiator menangani masalah sensitif sandera menjelang pengumuman gencatan senjata pertama. Pada awalnya, pemerintahan Netanyahu mengatakan bahwa mereka tidak akan menukar tahanan Palestina yang ditahan di Israel dengan sandera yang ditahan di Gaza. Hamas yang pada tahun 2011 telah mendapatkan pembebasan lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang ditahan di Israel dengan imbalan pembebasan seorang tentara Israel mengajukan tuntutan yang tinggi. Kedua belah pihak akhirnya menyepakati rasio 3 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil. Qatar menyebut kuncinya adalah mengubah apa yang diusulkan oleh satu pihak hingga dapat diterima oleh pihak lain. Mereka menengahi kesepakatan tentang bagaimana tentara Israel akan memenuhi permintaan Hamas untuk mengosongkan rumah sakit Gaza termasuk Al-Shifa. Mereka berhasil membuat kedua belah pihak menandatangani prosedur khusus yang harus mereka ikuti jika terjadi insiden. Mekanisme tersebut diaktifkan tak lama setelah gencatan senjata diberlakukan ketika tentara Israel menembaki warga Palestina yang mencoba bergerak ke Gaza Utara. Sekitar 5 jam setelah pertemuan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mendiskusikan implementasi kesepakatan tersebut. Setelah sesi maraton selesai, beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Jumat 24 November pukul 7 pagi di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.